Baik, sahabat pena sekalian, kita sudah masuk di tahapan kedua dari 8 tahapan eh, dasar digital marketing, sahabat pena sekalian. Nah, di tahapan kedua ini ada istilah yang dinamakan engagement atau interaksi, sahabat pena sekalian. Nah, engagement ini, sahabat pena sekalian, jadi kita sudah mulai masuk apa istilahnya itu ngomongin prospek kita, gitu kan, ngomongin prospek kita, engagement. Nah, eh, biasanya sahabat panel sekalian, engagement ini itu bagaimana caranya kita itu bisa membaca eh, apa ya istilahnya itu eh, konten-konten yang sudah kita produksi gitu kan, konten-konten yang sudah kita produksi. Nah, engagement ini goal targetnya apa? Interaksi sahabat panel sekalian. Interaksi. Nah, ini kalau diumpamakan kalau kita apa namanya merajut hubungan atau menjalin hubungan itu kan. Jadi ada istilahnya itu pertama itu kan berteman, kenalan dulu, terus berteman. Nah, engagement ini udah masuk ke tahapan pacaran, sahabat. Seperti itu. Bagaimana caranya kita itu memahami calon pacar itu seperti apa, gitu kan? Bagaimana caranya kita itu bisa memahami kebiasaan pacar kita itu apa, gitu kan? Sama. Kalau kita tarik dari sudut pandang apa namanya pelaku usaha, gimana caranya kita itu bisa memahami pembeli kita itu bagaimana. Seperti itu sahabat kenal sekalian. Oh, pembeli kita itu kebiasaannya itu apa namanya eh, belinya itu di jam-jam misalkan tengah malam. Nah, atau misalkan belinya itu di jam-jam sore hari gitu kan. Nah, itu. Lalu belinya itu di apa aja gitu kan. Oh, biasanya kalau kita misalkan jualan nasi goreng gitu kan. Oh, pembeli kita yang satu ini tuh nggak suka nasi goreng pedas, dia sukanya nasi goreng manis gitu kan. Oh, pembeli ini itu sukanya apa? Biasanya nih eh, mas ini atau kakak-kakak ini tuh sukanya tambah telur. Nah, itu sahabat kenal sekalian. Ini contohnya seperti itu. Nah, kalau kita taruh di dunia digital gitu kan. Oh, engagementnya bagaimana? Oh, orang ini tuh biasanya belinya itu atau ordernya itu tengah malam gitu kan. Ketika apa namanya mau tidur. Oh, ternyata seperti ini ya gitu. Nah, ini kita bisa membangun interaksi di kalau kita sudah tahu kebiasaannya, kita akan bisa membangun interaksi di situ, sahabat kenal sekalian. Seperti itu. Dan contohnya seperti itu. Ini ada beberapa contoh lagi. Jadi misalkan nih, pemilik usaha aktif di Facebook gitu kan, di Instagram atau di WhatsApp gitu kan. Nah, ini memberitahu suasana di tempat usahanya gitu kan. Terus lalu membalas komentar, lalu melihat apa namanya postingan prospek, lalu melihat status gitu kan. Nah, ini secara nggak langsung kan kalau ada apa ya interaksi gitu kan. Interaksi itu kan dibangun dari dua sisi kan katakan sekalian. Seperti itu. Jadi ya kita sebagai pelaku usaha kalau kita ingin membangun interaksi kan, ya kita harus ramah gitu sahabat tenas sekalian. Kita harus istilahnya memahami gitu kan karakter dari calon pembeli kita atau langganan kita yang sudah sering beli ke kita. Seperti itu sahabat tenas sekalian. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, ini sahabat tenas sekalian, contoh dari konten engagement. Ini contohnya kayak gini. Tuh kan. Jadi ada interaksi di sini sahabat tenas sekalian. Ada interaksi di sini. Gitu. Nah, di tahapan ketiga ini ada tahapan subscribe atau berlangganan. Nah, ini sahabat tenas sekalian, subscribe atau berlangganan. Jadi apa namanya? eh, kita sebagai pelaku usaha itu gitu kan. Jadi eh, bagaimana caranya kita itu bisa menggugah orang itu bisa berlangganan atau mensubrek ya ini istilahnya anak-anak sekarang subscribe mensubscribe channel kita. Kalau kita misalkan membangun awal-awal kan apa pena kan diarahkan untuk ke sosial media gitu kan. Karena orang-orang yang lebih dekat gitu kan ada di sosial media.
Nah, gimana caranya orang itu eh, apa ya istilahnya itu dirangsang, bahasanya kok dirangsang ya Mas ya? Apa eh, diarahkan untuk bisa mensubscribe atau istilahnya itu eh, mengikuti atau memfollow. Nah, memfollow akun kita seperti itu sahabat panas sekalian. Tuh. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, ini sahabat panas sekalian. Jangan lupa subscribe ya. Nih. Nah, ini ayo subscribe supaya memahami atau mendapatkan informasi apa namanya diskon-diskon dari toko kita. Nah, contohnya seperti itu sahabat panas. Nah, di tahapan keempat ini sahabat panas sekalian ada istilahnya converse atau konversi. Nah, ini jika pelanggan kita itu apa namanya sudah masuk di tahapan ketiga gitu kan. Nah, ini supaya apa ya, Pak? Kita sebagai pelaku usaha itu dapat mempertahankan pelanggan itu supaya apa istilahnya itu lebih eh, percaya atau nyaman dengan apa produk kita gitu kan. Nah, ini kita harus bisa mengkonversi, mengkonversi atau istilahnya itu eh, apa ya istilahnya itu tahapan ini tuh apa ya mengunci, nah mengunci pelanggan kita supaya tetap apa ya tetap ada di eh, usaha kita atau apa ya istilahnya Mas ya lebih lebih mengubah pelanggan kita itu supaya makin yakin gitu loh ke usaha kita sahabat Penas sekalian seperti itu. Nah, untuk tahapan ini sahabat Penas sekalian, nah ini apa ya istilahnya itu jadi eh, kalau kita sebagai pelaku usaha gitu ya sahabat Penas sekalian ya. Jadi itu kita punya contohnya ini kita jualan di dunia digital gitu sahabat sekalian. Jadi kan banyak banyak yang mengunjungi apa akun sosial media kita gitu kan. Nah, supaya kita bisa mengunci pelanggan kita gitu kan. Ini gimana caranya pengunjung yang apa namanya eh, yang sering beli itu tadi itu supaya bisa berlangganan gitu sobat Penas sekalian. Supaya berlangganan gitu ya Mas ya bahasanya ya berlangganan di usaha kita sahabat Penas sekalian. Seperti itu. Nah, atau yang sering 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 apa namanya sering mengunjungi akun kita, sering mengunjungi apa namanya, sering mengunjungi sosial media kita itu cuman bukan hanya sekedar mengunjungi, bukan hanya sekedar lihat-lihat, tapi orang itu bisa beli gitu sahabat Penas sekalian. Seperti itu. Nah, ini di tahapan keempat atau di tahapan konversi. Jadi istilahnya itu seperti itu. Jadi yang sering beli apa yang beli itu bisa jadi langganan gitu kan. Yang hanya lihat-lihat aja gitu kan. Itu bisa menjadi lebih beli apa bisa membeli produk kita seperti itu sahabat. Itu di tahapan keempat ini. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini kan untuk memancing orang untuk beli. Nah, ini kan ada promo-promo seperti ini. Buy one get one free. Itu. Lalu ada juga kalau misalkan apa produk kita itu jasa gitu kan, ada istilahnya itu trial class gitu kan, kelas gratis gitu kan. Nah, kuota terbatas. Nah, ini contoh-contoh dari eh, tahapan keempat atau atau konvensi, mengubah gitu kan, mengubah orang itu yang hanya biasanya cuma lihat-lihat dibeli ya gitu. Lalu berikutnya di tahapan kelima ada excite atau kegembiraan. Nah, ini. Jadi eh, value sebenarnya kalau kita ngomongin value gitu kan, ketika orang itu eh, beli ke tempat kita atau beli di toko kita atau menikmati produk kita gitu kan, itu harus ditambahkan juga excess atau kegembiraan. Seperti itu sahabat. Excite atau kegembiraan, excited. Jadi yang beli itu jadi gembira gitu kan.
kan, dan jadi nyaman gitu sahabat Mas. Sehingga kalau orang sudah gembira dan nyaman ya Mas Boy, itu kan orang kan akan balik lagi kan gitu sahabat Mas sekalian. Itu contohnya kayak gitu. Jadi jangan sampai orang itu kapok gitu kan. Orang cuma beli sekali aja, besok-besok nggak beli lagi ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi di tahapan kelima ini, gimana caranya pelanggan itu jadi nyaman dan gembira ketika beli produk kita gitu sahabat sekalian. Nah ini contohnya. Jadi untuk mengunci gitu kan. Nah ini ada istilahnya itu apa namanya, bebas biaya servis 7 kali selama 3 tahun. Nah contohnya seperti itu. Jadi apa ya istilahnya itu ditawarkan eh, kelebihan-kelebihan apa ini ya Mas ya, kelebihan-kelebihan orang itu supaya nyaman gitu kan. Oh ya ini ada garansi nih gitu kan. Supaya senang, ada garansi selama 3 tahun. Tuh sahabat-sahabat sekalian. Seperti itu. Nah di tahapan keenam ada istilahnya itu essence atau kenaikan sahabat-sahabat sekalian. Nah tahapan essence ini tahap di mana pelanggan atau pembeli itu lebih banyak dan lebih sering istilahnya itu order atau pesan ya Mas ya, atau mengeluarkan lebih banyak uang gitu kan. Jadi setelah nyaman gitu kan, orang itu dibuat ketagihan gitu ya Mas ya. Nah ini dalam tanda kutip sahabat penas sekalian, ketagihan itu bukan ketagihan apa ya istilahnya itu ketagihan hal yang buruk atau ketagihan narkoba enggak gini. Jadi ketagihannya itu gini. Iya, jadi apa ya orang itu pengen order lagi gitu ya Mas ya. Jadi orang itu kalau sudah nyaman gitu kan, ya udah ini bisa di bisa kesini lagi gini bisa dijadikan langganan ini. Nah, gitu kan. Ada istilahnya itu seperti itu gitu kan. Ya udah nanti kalau misalkan ada acara lagi sini aja tempatnya enak. Nah, kan ada kan itu kan jadi orang itu kan eh, apa ya istilahnya itu setelah nyaman itu kan jadi ketagihan kan gitu sahabat kalian sekalian. Seperti itu. Ini di level apa atau tahapan keenam atau essence atau kenaikan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh konten untuk essence kan. Jadi orang itu ketagihan gitu sahabat kalian karena nyaman. Lalu berikutnya di tahapan ke-7 sahabat kalian sekalian ada istilahnya tahapan advocate atau pembela sahabat kalian sekalian. Nah, ini seperti yang apa sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi advocate ini adalah sahabat penas kalian. Jadi seseorang yang berbicara positif atau membela produk kita, membela usaha kita sahabat penas. Itu. Jadi eh, secara nggak langsung gitu kan, advocate ini orang-orang yang sudah masuk di tahapan advocate ini adalah orang apa ya istilahnya itu promotor ya Mas ya, promotor pasif. Nah ini ada promotor pasif gitu. Jadi mereka ini secara tidak sadar atau secara tidak langsung itu adalah apa ya istilahnya itu membela atau eh, ini teman kita itu kan karena sudah jadi langganan gitu kan. Kalau misalkan ada yang ngomong gini misalkan oh itu apa kok kurang enak ya, kurang bersih ya apa gitu. Enggak, enggak kurang bersih karena memang karena lebaran gitu kan banyak orang sehingga yang bersihin juga kewalahan kan gitu. Nah, ini salah satu contoh dari advocate itu sahabat panas sekalian. Contohnya seperti itu. Nah, ini kalau sudah masuk tahapan ini harus dirawat sahabat panas sekalian, pelanggan-pelanggan seperti ini. Ini contoh dari apa konten advocate itu seperti ini. Ada review, ada testimoni ya Mas ya. Nah, kalau sudah masuk ke apa namanya pelanggan yang dinamakan poin advocate ini tadi, yang masuk dalam advocate ini tadi. Oke, di tahapan berikutnya, tahapan ke-8, ada istilahnya itu tahapan promote atau di mana orang itu secara nggak langsung, ini orang ini mempromosikan produk kita, sahabat pendengar sekalian. Nah, ini promotor ini berbeda dengan advocate. Nah, ini kalau promotor ini lebih aktif ya, Mas ya, lebih aktif. Orang yang lebih aktif untuk memperkenalkan produk kita yang apa ya istilahnya itu memasarkan produk kita, sahabat pendengar sekalian. Itu. Nah, di tahap kedua dan ke-8 ini, sahabat pendengar sekalian,
Nah, ini kita akan bahas lebih detailnya di minggu depan, sahabat Pena sekalian. Jadi supaya sahabat Pena sekalian lebih detail dalam memahami dasar-dasar dari digital marketing. Ini sahabat Pena sekalian. Ini kita review sedikit untuk di tahapan ke 2 sampai ke 8 ini. Baik, sahabat Pena sekalian,